Anda akan menjaga moral kejujuran, kemudian ngomong tenang aja 3 bulan lagi selesai. Akan ngomong seperti itu. Nah, iki nek di SKSK iki kuliah 160 SKS sih. Bar iki kudune langsung lulus. Ujian lulus. Karena banyak ya hal yang kita dapatkan pagi ini, terutama apa yang kita kupas tuntas mengenai. Sebenarnya apa? Nah, ini menarik kalau kita sudah masuk kepada ranah keilmuan. Sebenarnya sumbangan ilmu terhadap ilmu pengetahuannya tentunya terhadap bagaimana kita akhirnya menemukan rumusan etika dan moral itu seberapa menurut jaringan Pak Asari? Mike dong. Ya artinya tadi kan sudah disambut oleh Mas Abrang bahwa keberadaan ilmu pengetahuan ini bisa menjadi alat atau alat bantu lah ya, katakanlah seperti itu, alat bantu bagi manusia untuk menemukan ukuran-ukuran atau parameter-parameter moral etika. Nah, dalam hukum itu hal itu terjadi enggak? Artinya apakah apa ya sing wis ditemokke ning ilmu pengetahuan itu kemudian diambil oleh fakultas hukum dalam konteks ini dalam konteks keilmuan ya, fakultas hukum untuk kemudian merumuskan atau membuat aturan-aturan di dalam ketika ngomong asas keadilan itu tadi. Nah, itu digora sih janjane. Tiwas kene sinau tenanan ngono iki jebule ra kanggo kan yo kadangkala percuma juga ngono loh. Itu kan itu yang dikeluhkan sekarang. Gitu. Monggo. Ya, terima kasih Kang Ribut. Matur suwun Mas Abrang. Jadi begini. Kami di Fakultas Hukum itu memang belum mengarah 100% ke yang kritikal tadi, yang ke sistemik tadi itu. Jadi di Fakultas Hukum itu dalam ilmu hukum itu malah justru kami sebagian itu mengadopsi dari contohnya teori chaos. Itu kan sebenarnya asalnya dari sana gitu. Karena dari ketidakmampuan keterbatasan bahasa untuk membahasakan itu, maka kemudian kita mengadopsi itu. Sehingga di pemahaman di ilmu hukum itu di tempat kami, dan mungkin saya tidak tahu apakah di tempat lain itu mengalami hal yang sama, tapi sejauh ini baru pada tataran interkoneksitas antar ilmu pengetahuan. Karena betul tadi yang disampaikan Mas Abrang bahwa untuk mempermudah mempelajari ilmu, jadi pada saat itu memang dipecah-pecah menjadi banyak sekali, sehingga termasuk ilmu sosial pun ikut-ikutan dipecah semua gitu. Jadi ada antropologi, sosiologi, kalau dulu kemudian juga ada psikologi hukum gitu, kemudian ada banyak sekali gitu. Ternyata juga tapi ada egoisme yang itu muncul tidak disadari di kalangan hukum itu sendiri, bahwa kita tidak berani mengatakan kalau kita keliru. Gitu. Sehingga kita mengatakan oh ini ada interkoneksitas gitu. Oh betul, ilmu-ilmu ini dipisah, tapi ada sambungannya. Kita bermain di situ. Untuk mengatakan, oh dulu itu keliru kita salah ambil, itu terlalu berat untuk mengakui itu sebagai kekeliruan. Ya. Seharusnya itu memberikan efek, karena di aliran di dalam pemikiran hukum itu ada positivisme, kemudian ada konstruktivisme, kritikal. Jadi ketika tidak menciptakan keadilan itu ada kritik di situ, kemudian hukum progresif, bagaimana dia tidak untuk menciptakan kemanfaatan itu dia tidak merusak tatanan, tapi dia melampaui. Orang kadang-kadang ketika melakukan hal yang berbeda itu dianggap merusak tatanan hukum, padahal tidak. Tidak ada yang dirusak, dia hanya melampaui, melompati itu. Ibarat ada pagar di depan, tidak bisa kita melewati pagar itu, tidak kemudian lantas kita hancurkan, kita melompati itu bisa, tapi kadang-kadang
terstigma wah kamu ngerusak tatanan. Apanya yang dirusak? Kita melompati kok, kita melampaui, tidak menghancurkan tatanan yang sudah ada. Dan itu yang pertama tadi ya. Sebenarnya itu bisa dalam beberapa pemikiran itu sudah ada, tetapi memang kita belum karena itu tadi banyak sekali paradigma berpikir dan kita kesulitan atau kalau mau dikatakan ya cukup keras kepala lah untuk mengakui bahwa itu ya. Aku seneng istilahmu keras kepala gitu. Begitu Kang Ribut. Iya. Tapi iki ngomong keras kepala, aku tadi kelingan apa mau. Kita kembali ke awal Mas Sabrang. Bahwa tadi Mas Sabrang kan wis ngei analogi tentang bagaimana permainan antara tikus besar dan tikus kecil. Iku HP mengalah kan intinya kan di situ, mengalah. Artinya sing tuwa iki sing ngalah kudune kan ngono. Sing cah cilik ya kon rendah hati, tapi sing tuwa ora gelem ngalah ya padha percuma. Kadang-kala kan gitu. Kan itu artinya berkorelasi satu sama lain. Yang tua merasa dirinya lebih itu pun juga keliru, tetapi harus berani untuk mengalah bahwa iya, kalaupun ada yang salah harus kita akui. Mengakui salah, mengakui kalah, itu berat, bener berat banget. Aku dewe iki yo kon ngene wae. Aku tidak akan ke sistem yang lebih besar ya. Ke dalam keluarga saja misalnya wis. Aku dolanan karo anakku. Terus kemudian main kerambol iki. Anak cilikku iki sing umur 5 tahun, 6 tahun, lagi seneng-senenge dolanan kerambol. Setiap hari, apa meneh sore, ayahnya pulang gitu. Dia selalu, ya main kerambol yuk. Ayo, wes. Tapi kadang-kala, ya gimana ya, di satu sisi, ketika kita pulang kerja itu rasanya kan wes capek banget. Rasa menjadi manusianya kan sudah hilang. Jadi ketika pulang kerja, diajak main sama anak, ini kadang-kadang, bentar lah ya sedang capek. Aku kadang-kadang merasa berdosa loh. Berdosanya ngene. Loh, iki kan akibat ulahku. Kok aku kemudian mengabaikan keinginan dia gitu loh. Dulu dia lahir ada karena inginku. Gitu loh. Karena inginku juga gitu loh. Tapi terus begitu dia wis mulai minta macam-macam. Loh, asem gitu. Aku egois gitu loh. Tapi kemudian di satu sisi, apa sih gawe aku egois? Iku kan menjadi persoalan blunder. Tapi jangan-jangan itu yang dirasakan oleh semua orang. Gitu ya. Itu jangan-jangan dirasakan oleh semua orang yang sehari-hari dia ribet dengan pekerjaan. Nah, ini ngomong soal etika tadi, bahwa jangan-jangan hari ini kita ngomong etika dan moral karena kita merasa bukan manusia lagi, loh. Sing berat ning kono lho Mas Sabrang. itu ya. Jangan-jangan itu persoalannya. Kita gagal menemukan diri kita sebagai manusia. Bahkan pelajaran filsafat ilmu saja tidak memberikan pengetahuan tentang siapa itu manusia. Tapi yang lebih dikejar adalah pada persoalan yang paling utama. Biasanya nek mata kuliah filsafat ilmu, yang bab paling utama dimunculkan kan biasanya manusia itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Maka kamu sebagai makhluk berpikir, kamu harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tetapi belum pernah ngomong tentang, kamu coba deh tengok pada dirimu sendiri. Ketahuilah dirimu sendiri, tanyailah dirimu sendiri, siapa kamu dengan berbagai unsur dan elemen yang ada di dalam tubuhmu itu kamu mau ngapain dengan pengetahuan yang ingin kamu capai. Kan nggak pernah diajarkan ning aku mau coba buku filsafat ilmu akeh banget. Ning aku ora tahu menemukan aku ki sapa iki lho. Sampai akhirnya aku harus meminjam beberapa buku-buku istilah-istilah ketika gawe tesis kayak bisa pengalaman buruk gitu. Pengalaman buruk gawe tesis. Aduh ya Allah Gusti. Mosok tesis 2 tahun.
Kan berat. Nah, itu aku sampai meminjam bukunya apa ya, membaca bukunya Mohtar Lubis yang judulnya Manusia Indonesia dan macam-macam. Nah, itu berat memang. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan. Sebelum ke Mas Abram kita ke pertanyaan dulu. Mas Fendi ada pertanyaan? Next question. Oh, yeah. Atau yang di sini mau tanya? Nah, ini mesti ben ora ngantuk kayak gitu loh, sing ning studio studio 8. Di gini, ayo maju gini. Cung. Ding dong. Nah, kan iki ngomong etika dan moral, kamu tidak bermoral dan tidak beretika kalau begitu. Diberi kesempatan tidak diambil, tidak dimanfaatkan. Secara moral dan etika sudah batal itu tadi. Syukur ya, salah. Ayo mana yang mau tanya? Yuk, Cung. Sebelum saya ke yang di live chat ya. Cung, yuk. Tanya. Kalau bertanya itu jangan takut untuk menjadi salah tanya. Tidak ada pertanyaan yang salah. Yang salah adalah cara berpikirmu tentang pertanyaan. Bahwa kamu selalu menganggap bahwa pertanyaanmu salah, pertanyaanmu bodoh. Tidak ada pertanyaan bodoh. Kalau orang menjawab dengan cara yang bodoh itu banyak. Tapi bertanya itu tidak ada yang bodoh. Oke, ada siapa? Ayo, monggo sebelum ini. Oh ya, sip. Sini maju. Ben ketok saka kamera. Kowe iki piye to? Ada cewek Mas Abrang. Ya, kamu harus tampil gitu loh. Tampil, muncul sebagai ini. Yuk. Bagaimana sih jadi manusia bermoral itu? Bagaimana menjadi manusia bermoral? Nama dong. Nama saya Rania Jengwilda dari S1 Farmasi. S1 Farmasi, oke. Terima kasih. Bagaimana menjadi manusia yang bermoral. Oke, menarik pertanyaannya. Keren. Karena mungkin tidak pernah diajari di farmasi gitu ya. Farmasi kan urusannya piye carane ngeracik obat, wae. Jadi putek oleh kowe ngeracik obat. Tapi ngomong ngeracik obat itu ada moral dan etika di situ. Kamu obat itu kan racun toh. Sebenarnya kan racun, toksik kan gitu. Tapi bagaimana racun itu bisa bermanfaat untuk tubuh manusia, bukan untuk membunuh. Itu moralnya di situ, itu etikanya di situ, pengetahuan dasarnya di situ, gitu loh. Tapi aku rameh jawab tekan atau ben narasumberku sing jawab, nek aku sing jawab ya sida aku dari tanggapan dhewe ngono ya. Oke, kemana dulu nih? Ke Mas Abrang sih lah. Bagaimana menjadi manusia yang bermoral, Mas Abrang? Ini pertanyaan ini mohon dipahami, ini bukan pertanyaan seperti 2 tambah 2 berapa? 4. Ini bukan tips yang mudah ini. Karena gini juga, moral itu bukan sesuatu yang 100% kita sadari loh. Moral itu bisa sangat fleksibel tanpa kita sadari. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada orang mencuri. Sikap Anda kalau yang mencuri adalah teman dekat, itu pasti berbeda kalau yang mencuri adalah musuh Anda. Dan itu kelihatan banget tuh. Ada kesalahan sedikit aja. Kalau yang melakukan musuh Anda, tadi ini kita harus menjaga moral segala macam. Yang Anda jaga pada posisi ketika yang melakukan kesalahan adalah musuh adalah moral objektif tentang kepemilikan, tidak boleh mencuri. Terus kalau yang mencuri adalah teman Anda sendiri, sahabat, Anda nggak langsung mengumpan, loh kita harus punya moral itu. Moralnya adalah jangan membuka aib orang lain. Kan mereka pasti ada. Ini jadi moral ini bisa dipakai dalam banyak bidang ini dan bisa ditekuk-tekuk nggak karuan ini.
Tapi kalau gini, kalau usulan saya adalah gini. Moral itu akan punya seperti air. Dia taruh di gelas, dia akan menjadi gelas, ditaruh di lodong akan menjadi lodong, ditaruh di piring akan rata seperti piring, tapi dia tidak kehilangan keairannya, tidak kehilangan cairnya. Jadi menurut saya pasti ada fleksibilitas dalam kehidupan Anda, tapi harus ada akar yang tidak boleh Anda langgar juga. Apa akar ini? Menurut saya akarnya ini adalah kejujuran kepada diri Anda sendiri. Itu jujur bukan jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain itu variabelnya banyak lagi. Tapi jujur kepada diri sendiri adalah properti bahasa Indonesianya adalah sebuah sifat, adalah sebuah disiplin yang menurut saya amat sangat penting. Karena banyak keadaan di mana kita tidak tahu aksi terbaik untuk saat itu. Misalnya kita dihadapi masalah. Misalnya dihadapi permasalahan gini. Anda punya teman sedang sakit. Anda nemuin dokternya. Kata dokternya, ini umurnya tinggal 3 bulan. Terus Anda jenguk, teman Anda yang sakit nanya, gimana keadaan saya? Anda akan menjaga moral kejujuran, kemudian ngomong, tenang aja, 3 bulan lagi selesai. Akan ngomong seperti itu. Atau Anda akan menjaga moral kasih sayang. Udah tenang aja, Anda pasti sembuh, aman-aman, nggak sakit Anda. Nah, itu kebohongan dari sudut pandang moral kejujuran. Tapi dari sudut pandang kasih sayang, itu kebohongan yang Anda tanggung karena sesuatu yang lebih besar. Nah, ini parameter di sini nggak mudah, ini kasuistik ini. Tergantung kasusnya seperti apa. Tapi ada parameter lain yang agama ajarkan, yaitu getaran dalam diri Anda, jujur. Kalau Anda tidak enak, Anda nggak ada gatal dalam diri, perhatikan nih. Suara hati Anda, nurani Anda yang jarang didengarkan karena sering ketutupan sama otak yang cerewet ini. Ini lama-lama nggak jadi kompas ini. Jadi untuk menjadi kompas kebaikan menurut saya adalah jujur kepada diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda pasti bisa merasakan apa yang menurut Anda enak, yang menurut Anda tidak enak. Dan itu akan mempengaruhi output Anda. Kalau outputmu pengen menjadi orang yang dikangeni oleh orang lain, pasti outputnya mencari yang Anda sendiri nyaman, Anda sendiri enak. Jadi parameter paling universal di luar variabel yang banyak itu tadi adalah menajamkan kemampuan untuk jujur kepada diri sendiri. Pada sebuah keadaan di mana Anda tidak bisa memutuskan, aksi terbaik untuk perang jangka panjang paling aman adalah jujur. Wes toh. Ini saya nggak berani ngomong ini konsep saya karena saya paham konsep ini dari agama. Jujur itu urusannya strategi terbaik menghadapi masa depan ketika Anda benar-benar gelap. Ini yang baik gimana ya? Bagusnya gimana? Jujur. Dah. Karena jujur Anda tidak menanggung kebohongan ke masa depan. Nah, itu moral yang dengan fondasi itu adalah yang paling primer. Anda akan menjadi manusia bermoral atau tidak, Anda terus tumbuh. Konsep Anda sekarang bisa berubah besok. Tapi kalau ini diakari oleh kejujuran, tumbuh Anda akan semakin baik. Semakin menjadi diri Anda, dan semakin bisa menemukan siapa diri itu tadi. Mungkin itu jawaban saya. Oke, jujur. Boleh. Jujur acur. Jujur acur ki piye? Saiki ya. Oh, rading